그댈 가슴은 울고 있는 걸 느끼죠. Ya, selamat siang kembali para Atomian. Video saya ini memang saya buat pendek-pendek ya, tidak panjang. Nanti ada masanya saya akan buat talk show, mungkin talk show 60 menit. Memang view saya belum banyak, tapi mudah-mudahan target saya satu hari 3 video. Kalau 1 tahun 365 hari, itu ada 1000-an video. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan saya, target saya, ini bisa tercapai. Tapi saya akan buat video-video singkat perjalanan day per day saya di bisnis Atomi. Tentu yang keluar dari mulut saya adalah apa yang saya rasakan. Ya. Bahkan mungkin saya lakukan outdoor. Saya lakukan outdoor supaya saya melihat fakta nyata apa yang saya lakukan di luaran. Ya. Nah, buat teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang kita jangan salah memilih jalur sponsorisasi, jangan salah memilih upline. Saya memang tidak banyak bercerita tentang produk, karena pada dasarnya saya percaya pada produk yang bagus, kualitas, harga yang murah. Saya sangat percaya, karena saya juga coba membanding-bandingkan dengan yang sejenis dan kurang lebih kualitasnya dari perusahaan Amerika. Menurut saya produk Atomi ini murah. Tapi mungkin saya tidak ahli dalam hal membahas tentang produk. Saya hari ke-14 ini mencoba hanya membahas dari apa yang saya rasakan unek-unek tentang membangun bisnis. Tentang bagaimana cara saya bisa memutuskan untuk mau aktif menjalankan sebuah bisnis. Saya coba membahas itu. Jadi supaya nanti kalau Anda bergabung dengan bisnis Atomi, ya saya berharap Anda ada di jalur saya. Saya berharap Anda jangan salah pilih. Jadi begini ceritanya. Seringkali kalau saya sering share Atomi, apa yang di dalam pikiran Anda adalah, saya sudah tahu. Betul, karena mudah sekali. Anda bisa lihat YouTube-nya, testimoninya, produknya, company-nya, semua Anda mudah untuk membacanya. Tapi, kembali lagi saya katakan, Anda untuk bergabungnya mudah, menjadi customer mudah, menjadi distributor mudah. Tinggal satu yang menurut saya penting adalah Anda perlu cari upline yang benar. Upline yang kompeten. Ya. Apa sih ciri-ciri upline yang benar dan kompeten? Pertama, mungkin satu bahasa. Itu penting dulu. Karena kalau Anda mencari upline yang bahasanya 2, 3 atau berbeda dengan bahasa ibu Anda, mungkin itu akan mengalami kesulitan. Ya, tentu yang kedua adalah Anda harus cari data tentang upline tersebut. Benar nggak? Ini orang konsisten komitmen di bisnis ini. Anda harus cari tahu dulu sebelum Anda memutuskan. Karena saya beberapa kali mudah sekali terdaftar di satu bisnis, apalagi bisnis yang gratis pendaftarannya. Pak, minta dong datanya, saya kasih karena teman. Tapi saya nggak jalankan. Bahkan di satu perusahaan, data saya ada 2, itu diposting. Dan saya mendapatkan 2 ID. Saya kadang-kadang juga, ya tapi sudahlah, saya pasti nggak jalankan. Karena kalau saya jalankan bisnis tersebut, nggak mungkin saya punya 2 ID. Saya pasti punya 1 ID. Jadi saya kalau mau melihat bisnis itu, selain pelajari produknya, testimoninya, sistemnya, saya pelajari siapa upline saya. Karena banyak orang yang menganggap, Opapo ini kan sudah pintar, pengalaman, ya sudah saya sponsori dia, udah pasti dia jalan sendiri kok. Memang saya kemungkinan bisa jalan sendiri, tapi jauh lebih mudah kalau saya punya upline-upline yang mendukung saya. Pasti itu jauh lebih mudah. Ingat, dalam bisnis Atomi sistem mengatakan
Kalau kita cuma punya 2 jalur, 2 kaki, kita menemukan 2 leader yang aktif, itu kita naik peringkat. Nah, sistem itu jelas, sistem itu sudah ada. Ya, tapi kalau kita menganggap bahwa, oh, Opapu pasti sudah pinter kok, dia pasti jalan sendiri, Anda salah. Bisa jalan, tapi tidak secepat yang Anda harapkan. Makanya ada istilah, kalau upline tidak membutuh downline, itu betul. Upline saya nggak butuh saya, karena dia banyak kok, sudah downline leader-leader semua, udah pasti itu. Tapi mungkin yang menjadi perbedaan adalah siapa upline dan downline yang bisa membangun teamwork untuk memperbesar aura bisnis itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan tekniknya itu banyak. Hati-hati. Dalam ilmu leadership, kepemimpinan, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dan praktekkan ke jaringan kita. Belum lagi yang namanya konsultasi. Belum lagi yang namanya komunikasi. Ya, banyak hal. Jadi kita harus jeli dan pintar untuk mendapatkan upline yang layak, yang bisa kita ikuti. Saya tidak mau membahas ciri-ciri upline yang layak dan bisa diikuti, karena saya juga statusnya upline. Tapi paling enggak ada hal yang perlu digarisbawahi. Carilah upline yang fokus, komitmen, konsisten melakukan bisnis ini sesuai dengan target dan impiannya. Saya ingat sekali ya, saya membangun bisnis Bagi Berkah itu dari 2016 hingga kemarin saya putuskan saya tutup karena networknya tidak berkembang. Sebenarnya saya tidak mau tutup, tapi karena saya lihat kok saya merasa jadi pedagang ya, karena jualan produk aja non-point, non-system. Akhirnya saya berusaha untuk mencari bisnis yang ada dari luar masuk ke Indonesia. Saya sebenarnya sudah ada 2 perusahaan MLM sebelumnya yang saya ikuti. Dalam waktu 1 bulan ada 2 perusahaan MLM. Ini Atomy adalah perusahaan MLM dari luar yang ketiga. Dan Atomy bukan hal yang baru yang saya ketahui. Sudah cukup lama. Ya, karena di medsos itu banyak sekali orang cerita tentang Atomy. Tapi yang betul-betul berkenan di hati saya adalah pada waktu sponsor saya bercerita kepada saya tentang bisnis Atomy. Mungkin momentumnya tepat di saat saya sedang mencari, membutuhkan bisnis dari luar yang ingin saya jalankan, itu momentum. Maka kadang-kadang perlu momentum juga sih. Ya. Untuk mencari member itu, menurut saya jangan bilang susah. Kita harus hindari jangan bilang susah. Karena nanti ada momentum di mana ada member akan datang sendiri. Tapi sebatas apa yang kita ketahui dan bisa, kita tetap komitmen dan fokus. Tunjukkan kalau kita komitmen dan fokus. Tunjukkan. Salah satu membuat video ini, ya, share, itu menunjukkan bahwa saya sebagai downline, sebagai mitra, itu punya komitmen. Saya sebagai CEO, saya sebagai owner dari bisnis saya sendiri, itu adalah komitmen. Jadi kalau kita ingin memilih upline, memang kadang-kadang membutuhkan momentum. Bukan sekedar orang minta dong datanya. Makanya saya paling males kalau memprospek orang dalam konsep, dalam pemikiran bahwa itu bukan momentum untuk dia diprospek. Tapi dengan saya share, semoga dia mendapatkan momentumnya sendiri untuk bergabung dengan kita. Ya, pernah nggak Anda percaya bahwa rezeki itu ada di tangan kita masing-masing? Tinggal bagaimana rezeki itu mampir ke kita dan kita ambil. Itu namanya momentum. Ya. Jadi kalau Anda mau milih upline yang baik, menurut saya adalah Anda tekunin dulu, Anda lihat dulu, baru Anda putuskan. Ya, ya memang sih kita kadang-kadang susah ya
untuk menghindari teman kita memprospek kita, kena rasa tidak enak hati, segan, dan lain-lainnya. Tapi Anda lihat, kalau Anda yang paham tentang bisnis jaringan, Anda pasti tahu dong membedakan mana orang yang mungkin hanya mengandalkan kita untuk join, ya, atau orang yang mungkin sekedar memberikan informasi untuk kita join, dan mungkin teman-teman yang betul-betul peduli kepada kita untuk sukses. Itu berbeda. Ya, jadi menurut saya pilih upline yang baik untuk join di bisnis Atomi itu penting. Ya, karena kita kalau mau komitmen, mau fokus dan lainnya, tentu butuh upline atau teamwork yang mendukung kita. Ya. Saya akan membuat video lain bagaimana kalau upline saya terlanjur upline yang tidak fokus dan komitmen. Selama Anda masih tetap di jalur yang sama, Anda cari lagi line up upline di atas, ya, yang benar-benar bisa mendukung Anda untuk sukses. Semoga Anda paham dan Anda tetap ada di channel Opapo atau Mi Channel. Dan jangan lupa, kalau Anda tertarik, silakan hubungi saya di WA +62 821 1158 9282. Selamat siang, sampai jumpa.